Shalom, ketemu lagi dengan saya Pendeta Samsudin Simarmata, pengembalaan di Gereja Pantai Kosta di Indonesia, Salatiga, Jawa Tengah. Kali ini kita akan membahas tentang seorang tokoh yang cukup fenomena, yaitu Bapak Basuki Cahayapurnama atau Ahok, yang cukup terkenal ya. Dalam perbincangannya dengan Kick Andy di beberapa waktu yang lalu, tanya jawab tentunya antara Kick Andy dengan Bapak Ahok seputar bagaimana latar belakang atau kok bisa menikah dengan puput istrinya yang sekarang. Lalu Ahok menjawab, dalam video ini ada hal-hal yang memang harus kita kritisi supaya tidak menjadi salah paham bagi kita orang-orang percaya. Untuk itu mari kita lihat dulu tayangan video Bapak Ahok bersama Kick Andy. Ini kembali lagi soal karakter. Ini lebih penting nih pertanyaan Pak Ahok. Saya dulukan aja nih dari Yuli 0281. Pak Ahok, cerita dong bagaimana awal mula story dengan Bu Puput. Nah loh. Aduh, panjang. Ayo loh. Baik, cerita dia klarifikasi lagi. Panjang. Coba juga. Cerita dikit aja dikit. Saya juga pengen tahu gitu. Kebetulan ketika sudah harus putuskan cerai, udah no choice ya. Saya Kristen Ortodok, jujur aja. Bagi saya pernikahan itu tidak ada perceraian. Tapi ketika orang memaksa saya untuk memanfaatkan kekristenan saya juga nggak berani. Makanya orang selalu bertanya begini, orang suka tanya orang Kristen ya, Rasul Paulus itu kan di Alkitab kan seolah sendiri tidak ada istri ya. Sudah dalam sejarah kalau ditanya, Rasul Paulus itu pernah punya istri nggak? Pasti punya, karena dia Sanhedrin. Yahudi kalau dia di atas 30 tahun itu pasti nikah. Makanya ada tafsiran kenapa Yesus meninggal 33,5 tahun. Karena kalau tidak, dia sampai 40 dia pasti harus nikah. Jadi orang Yahudi itu ada kewajiban sebagai imam, sebagai pemimpin harus menikah. Jadi dengan tafsiran itu, Rasul Paulus itu pernah nikah. Tetapi cerai dia. Nah kenapa Rasul Paulus cerai? Karena Rasul Paulus itu, setelah dia seorang pemimpin Yahudi yang membenci ke Kristen, yang memusuhi Kristen, tiba-tiba berbalik jadi orang Kristen, kira-kira gitu. Nah tentu istrinya yang menikmati sebagai istri seorang imam, kemungkinan besar tidak terima imannya yang baru. Makanya Rasul Paulus bisa menulis di dalam 1 Korintus 7 ayat 12-15, jika ada seorang laki-laki atau perempuan di ayat 13 yang tidak beriman, mau hidup bersama kamu, kamu tidak boleh ceraikan dia. Tetapi di ayat 15, terus kita 1 Korintus 7 ayat 15 bilang begini. Tetapi jika yang tidak beriman itu, he or she, yang tidak beriman itu, pengen pisah dari kamu, lepaskan dia. Nah saya tentu stres, pada saat itu saya dapat satu buku, itu Joel Osteen, dikirim adik saya, Blessed in the Darkness. Saya lagi stres sekali malam itu, saya baca, dia tulis begini, kalau Tuhan izinkan satu pintu ditutup, pasti ada pintu yang dibuka. Ketika ada orang broke up your relationship, ninggalin kamu, Tuhan pasti menyediakan seseorang buat kamu. Yang more fun, more kind, and more appealing to you. Lalu saya ceritalah sama teman saya kan. Teman saya bilang, di sini mana ada cewek, lu gila lu. Di penjara gitu kan. Oke, kita sudah melihat videonya, perbincangan Pak Kick Andy dengan Bapak Ahok seputar tanya jawab tentang pernikahannya dengan Puput dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan, tapi kita mengambil satu pertanyaan yaitu tentang pernikahan dia dengan istrinya yang sekarang. Dalam video tadi yang sudah kita saksikan bagaimana Bapak Ahok mengeluarkan satu pernyataan bahwa saya tidak tahu ya apakah ini mungkin dia sebagai
pembelaan diri karena dia bercerai dan menikah lagi dengan Puput, saya tidak tahu itu. Tapi yang jelas dalam video tadi yang sudah kita lihat bahwa Bapak Ahok bercerita bahwa Rasul Paulus dikatakan bahwa di Alkitab seolah-olah dia tidak pernah menikah begitu, Rasul Paulus. Tetapi menurut sejarah Rasul Paulus ini karena dia orang Yahudi dan anggota Sanhedrin dan berusia 30 tahun ke atas, ini pasti harus menikah. Nah, dari pemahaman inilah beliau mengambil satu penafsiran atau pemahaman bahwa Rasul Paulus itu pasti pernah menikah dan dikatakan juga bercerai, menikah dan pernah bercerai, begitu. Saya terus terang sebagai hamba Tuhan, patron saya ialah Alkitab. Gitu loh. Patron saya ada Alkitab, karena Alkitab ini adalah firman Allah yang diwahyukan oleh Tuhan dalam penulisannya dan tidak pernah salah. Jadi kalau menurut sejarah orang Yahudi atau anggota Sanhedrin di usia 30 tahun ke atas harus menikah, dan beliau mengatakan Rasul Paulus juga kemungkinan besar menikah dan bercerai. Ya saya rasa ini pendapat yang belum terbukti lah. Sebab apa? Tidak ada penjelasan yang jelas gitu loh di Alkitab bahwa Rasul Paulus pernah menikah apalagi bercerai. Jadi ini harus kita luruskan. Gitu. Yang kedua, Bapak Ahok juga mengatakan bahwa menurut tafsiran kata Bapak Ahok, Yesus juga kalau dia tidak mati di usia 33,5 tahun di kayu salib, maka dia juga kalau memasuki nanti usia sampai ke 40, dia juga pasti menikah. Ini menurut tafsiran yang dikatakan Bapak Ahok tadi. Jadi saya juga mengatakan ini juga salah gitu loh. Yesus itu adalah Tuhan yang Allah menjelma menjadi manusia dan sudah dibuatkan oleh para nabi-nabi. Dia harus lahir di Bethlehem dan diberi nama Yesus, dibesarkan di Nazaret dan akhirnya dia akan memulai pelayanan, dan klimaksnya dia juga harus mati di kayu salib untuk menebus dosa semua umat yang percaya. Ini tujuan dia datang ke dalam dunia. Jadi tidak ada tujuan lain. Nggak boleh kita mengambil satu tafsiran berandai-andai, seandainya begitu, seandainya. Ini tidak bisa. Karena apa? Tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Jadi jangan kita mengambil satu tafsiran atau pemahaman yang salah, sekali lagi untuk mendukung pendapat kita, atau mendukung tindakan kita. Itu salah. Jadi bagi anak-anak Tuhan supaya memahami ini, bahwa itu adalah yang harus saya luruskan sebagai seorang hamba Tuhan, bahwa tidak benar seperti demikian. Biarlah ini menjadi pengetahuan bagi kita, semakin mengerti lagi akan firman Tuhan di akhir zaman, dan tidak gampang diombang-ambingkan oleh beberapa tafsiran-tafsiran yang tidak sesuai dengan Alkitabiah. Terima kasih. Mohon Bapak Ibu video ini di-share supaya orang-orang yang lain juga tahu. Kalau orang juga sudah menyaksikan Bapak Ahok dengan Kick Andy pemahamannya seperti itu, dan mereka juga dengan video ini di-share, mereka juga akan semakin mengerti kebenaran yang sesungguhnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.